Kedua adalah kesalahan al-khafi, ya. Kesalahan yang ringan, di mana kesalahan ini tidak merubah makna, namun yang namanya kesalahan tetap saja kesalahan, ya, dimanapun juga ketika membaca Al-Quran yang salah tetap salah. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, kesalahan jali atau kesalahan berat, ya. Yang pertama adalah keliru ketika dalam pengucapan huruf, ya, atau salah ketika dalam pelafalan makhrajul huruf. Maka di sini penting kita untuk mempelajari lebih dalam yang berhubungan dengan makhrajul huruf, dan pada pembelajaran tajwid itulah di dalamnya kita akan mempelajari makhraj huruf. Misalnya keliru huruf hamzah dan huruf ain, ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 10 misalnya, walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Kemudian a-nya misalnya dibaca a, ya. Jadi dari a keliru menjadi a. Misalnya walahum azabun alim. Alim seharusnya dibaca a, kemudian dibaca alim. Maka ini jelas akan mempengaruhi perubahan makna. Sementara kalau dibaca alim itu artinya pedih, ya, atau walahum azabun alim artinya bagi mereka orang munafik siksaan yang pedih. Sementara kalau dibaca alim, alim artinya sebagaimana kita ketahui alim adalah mufradnya dari ulama, ya, atau kata tunggal dari ulama, jamaknya ulama. Alim itu orang alim, alim, ya, orang yang berilmu. Beda jauh antara alim dengan alim, padahal hanya sekedar keliru pengucapannya saja. Dan di sini banyak kita jumpai keliru antara hamzah dan ain, ya. Baik hamzah yang ditulis seperti ini, hamzah yang pendek, atau hamzah yang ditulis seperti ini, atau alif ketika berharokat, ya. Alif ketika berharokat itu secara otomatis menjadi huruf hamzah. Nah, ini harus jauh berbeda dengan huruf ain, ya. Dari suaranya saja beda, a dan a. Ketika terjadi kekeliruan ini, maka ini kesalahan yang berat. Kemudian misalnya keliru huruf shin dan huruf sin, ya. Bisa dilihat ikhwan dan akhwat semuanya dari hurufnya saja. Ini shin yang ada titiknya 3, kemudian sin yang tanpa titik, ini berbeda. Kalau shin, ya, makhrajnya juga beda dengan sin, ya. Kalau ini shin tengah-tengah lidah bersandingan dengan langit-langit. Kemudian kalau ini ujung lidah dan ujung gigi atas bawah, jelas berbeda kan, suaranya juga beda. Kemudian ini bedanya ada udara yang keluar lebih banyak. Kalau sin tidak begitu banyak sebanyak huruf shin yang titik 3. Misalnya pada surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum, syakartum, kemudian tertukar dengan sin. Misalnya yang huruf ini dibaca la in sakartum, syakartum, dan sakartum itu jelas berbeda maknanya. Kalau la in syakartum, syakartum artinya jikalau kalian bersyukur, ya, bersyukur. Jadi syakartum artinya syukur. Kalau sakartum memakai sin yang kecil yang seperti ini, maka artinya adalah mabuk. Bayangkan dari berterima kasih atau bersyukur kemudian menjadi artinya mabuk, itu berubah, ya, ketika pengucapannya salah. Selanjutnya keliru huruf dal, ya, keliru huruf dal yang tidak ada titiknya dengan huruf
zal yang ada titiknya. Ketika mengucapkan harusnya a'udzu, ya, a'udzu billah, a'udzu billah. Kemudian lantas dibaca a'udzu billah, ya, dari du, ya, dari zu, kemudian dibaca du, ya. Kalau a'udzu artinya aku berlindung, sementara kalau a'udzu aku kembali, ya. Jelas beda, ya. Maka dengan itu perhatikan makharijul huruf. Nah, ini hanya sebagian kecil daripada contoh-contoh yang saya bawakan. Tentunya lebih banyak lagi. Ya, ketika keliru-keliru yang lain akan merubah makna yang lain pula. Hanya saja tidak semua yang tertukar merubah makna mungkin, atau paling tidak yang tertukar huruf itu tidak ada maknanya, ya. Kalaupun tidak merubah makna, kalau berubah daripada makharijul huruf minimal tidak ada maknanya. Kemudian selanjutnya yang kedua, keliru dalam pengucapan harokat. Harokat itu atau bahasa lainnya syakal, ya, atau tanda baca. Di harokat syakal itu artinya tanda baca. Dan ini tidak bisa disepelekan. Ketika salah tanda baca, ini juga akan mempengaruhi merubah makna, ya, dan melanggar kaidah bahasa Arab yang benar. Maka dari itu termasuk kesalahan yang berat. Misalnya keliru harokat dumah, ya, harokat dumah ini seperti kita ketahui yang seperti angka 9 kecil, ya. Nah, angka dumah ini yang saya tunjukkan. Misalnya dengan harokat kasroh. Harokat kasroh itu harokat yang ada di bawah, ya. Itu namanya harokat kasroh. Seperti pada surat At-Taubah ayat 3. Ya, surat At-Taubah ayat 3 kita buka. Nah, ikhwan dan akhwat, mungkin bisa dibuka juga di rumahnya, baik melalui gadget atau melalui Al-Quran atau di layar screen ini nampak ayat 3 surat Taubah. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Yaumal hajjil akbar anna Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluh, ya. Pada kalimat wa rasuluh, ya, yang benar dibaca wa rasuluh, kemudian tiba-tiba dibaca wa rasulih karena keenakan misalnya. Nah, ini akan annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, ya. Dan ini tidak jarang dijumpai kesalahan seperti ini. Nah, kalau dibaca wa rasuluh, ya, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, coba lihat terjemahannya. Dan suatu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Sekali lagi poin pentingnya, Allah orang musyrik, ya. Nah, kalau dibaca wa rasulih misalnya, ya, annallahu bari'um minal musyrikin wa rasulih, bacaan yang salah wa rasulih, maka terjemahnya akan berubah menjadi Allah, ya, Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan Rasulnya.
begitu. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Jadi Allah berlepas dari rasulnya, dan ini mustahil ya. Kalau dibaca wa rasulih ya maka diperhatikan perbedaan sedikit saja ya, dari syakalnya ini harusnya dibaca wa rasuluh, kemudian dibaca wa rasulih. Nah, ini kesalahan, disengaja atau tidak disengaja, sadar atau tidak sadar. Maka dengan demikian harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran, jangan sampai salah seperti itu. Selanjutnya keliru tanda tasydid. Keliru tanda tasydid. Tanda tasydid ini tanda yang ditulis seperti apa namanya? Seperti ini ya. Yang ada garis 3 ini. Ini namanya tanda tasydid ya. Tasydid itu dari syaddada yusyaddidu, artinya untuk menguatkan. Maka ketika dalam bacaannya itu ada penekanan ya, penekanan ya. Misalnya pada ayat nazala ya, nazala ini bisa dibaca nazala, bisa dibaca nazala. Nazala ada tasydidnya. Lebih jelasnya kita buka surah Ali Imran ayat 1. Ya, mohon maaf, ayat 2 ya, bukan Ali Imran ayat 2, mohon maaf, bukan ayat 1. Ayat 2. Nah, di sini nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya, nazzala ya, yang benar dibaca ya, adalah nazzala. Kemudian tasdidnya tidak terbaca, dibaca nazala 'alaikal kitaba ya. Kalau nazzala 'alaikal kitaba artinya dia Allah menurunkan Al-Quran ya. Dia Allah telah menurunkan ya. Kalau nazala artinya turun ya. Kalau nazala artinya Allah turun, itu beda. Nazala dengan nazzala. Jadi ketika dibaca nazala tanpa tasydid artinya turun. Tapi kalau dibaca nazzala artinya menurunkan. Nah, ini sangat akan mempengaruhi maknanya ya. Sehingga tidak bisa disepelekan tasydid ini ya. Fungsi tasydid ini. Nah, atau penguat ya, sehingga dalam pengucapannya pun ditekan karena mengandung huruf-huruf double ya. Nazzala ya, dari nazala nazzala ya, itu beda ya. Berikutnya keliru dalam pengucapan mad dan qasar ya. Mad dan qasar. Mad dan qasar itu adalah ini yang sering dijumpai, keliru huruf yang dibaca suara panjang dengan huruf yang harus dibaca pendek, atau sebaliknya. Maksudnya yang panjang dibaca pendek, malah yang pendek dibaca panjang. Dan ini kekeliruan yang masif yang sering terjadi ya ketika membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang dianggap dianggap sepele ya, dengan suara yang mendayu-dayu misalnya, atau kenapa? Dibuat-buat. Ya, dibuat-buat sehingga ada kelebihan suara menjadi panjang. Nah, ini akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan. Di samping memang melanggar kaidah bahasa Arab juga, ini akan mempengaruhi makna yang berubah. Nah, kita lihat sebagian contoh kecil, misalnya
pada surat Al-Ahzab 33 ya. Pada surat Al-Ahzab 33. Nah, enggak rupanya. Baik, surat Al-Ahzab 33 ya. Ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Nah, yang saya maksud pada kalimat tabarrajna ya. Tabarrajna seharusnya dibaca pendek kan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Misalnya ketika keenakan membaca wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Naknya dibaca panjang, seharusnya dibaca pendek. Nah, maka wala tabarrajna artinya janganlah kamu berhias. Wala tabarrajna, janganlah kamu berhias. Wala tabarrajna, janganlah kamu berhias. Sementara kalau wala tabarrajna, maka janganlah kami ya. Kalau na dibaca panjang artinya kami. Dalam istilah ilmu nahwu disebut mutakalim ma'al ghair ya. Seperti kita sering dalam doa kan, Allahumma misalnya inna ya. Inna dan inni dengan beda ya. Inna adalah kami ya. Sama ini juga wala tabarrajna, kalau dibaca panjang artinya kami. Artinya kami. Sementara wala tabarrajna ini kembalinya kepada perempuan. Wala tabarrajna, dan janganlah mereka berhias ya. Atau kamu berhias, untuk perempuan maksudnya. Diartikan panjang maka artinya jadi kami. Nah, ini sebagian kecil contoh-contoh yang merubah makna daripada salah al-madu wal qasru, dan ini banyak juga dijumpai di ayat-ayat lain. Ketika yang pendek harus dibaca panjang atau yang panjang dibaca pendek. Nanti kalau misalnya kita praktek bersama ketika membaca Al-Quran, tentu akan kita temukan. Ini hanya sebagian kecil saja. Selanjutnya yang kedua tadi adalah kesalahan al-khafi, kesalahan yang ringan. Nah, kesalahan-kesalahan yang ringan ini, kesalahan yang tidak merubah makna, seperti misalnya salah melafalkan hukum nun mati dan tanwin, misalnya ikhfa atau idhar pada surah Al-Baqarah misalnya ayat pertama kita bisa jumpai.
Baik, ikhwan dan akhwat, mohon maaf ini selalu gangguan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Pada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini ada hukum idgham ya. Misalnya dibaca hudan lil muttaqin, harusnya dibaca hudan lil muttaqin. Ini tidak mempengaruhi pada sisi maknanya. Maka ini kesalahannya tidak termasuk kesalahan berat ya. Walaupun menurut teori tajwid, pembacaan dibaca hudan lil muttaqin ini pembacaan yang salah ya. Seharusnya ada idghamnya atau tanwinnya masuk kepada huruf lam. Hudan lil muttaqin. Atau begitu pula misalnya pada huruf ifa ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bacaan yang benar adalah yunfiqun. Jadi bukan yunfikun tapi yunfikun ya. Yunfikun adalah suara samar ya, suara samar mendekati makhraj fa, tidak dibaca yunfikun sehingga kedengaran bunyi n dalam huruf Latin, n asli, tapi ada samarnya dan di samping itu pula ada penahanan dua harokat sehingga menghasilkan suara dengung. Suara dengung itu suara dari hidung. Yunfikun, yunfikun. Kemudian dibaca yunfikun. Nah, dibaca yunfikun itu pembacaan yang salah. Tapi kesalahan tersebut tidak akan mempengaruhi maknanya. Maka dengan demikian kesalahan itu disebut dengan kesalahan yang ringan. Ikhwan dan akhwat, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan apabila ada pertanyaan bisa melalui WAG. Oke. Dan di sini mungkin ada waktu hanya kurang lebih 10 menit ya. Insyaallah kalau seandainya ada pertanyaan, tentunya setelah mengetahui jenis-jenis kesalahan tersebut, bayangkan kita kalau membaca Al-Quran salah-salah atau misalnya doa ya, dan dalam Al-Quran juga banyak doa-doa yang kita panjatkan, ketika salah memintanya juga ya, dengan dikarenakan salah membacanya, maka tentunya kita pun akan kurang begitu nyaman ya. Apapun kesalahan dalam bahasa ya, apalagi bahasa Al-Quran yang agung ini, tetap namanya kesalahan. Dalam ngobrol sehari-hari saja ketika tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, maka di samping kurang enak didengar juga ya, tetap saja kesalahan. Apalagi dalam Al-Quran, kalam yang agung, firman yang agung, tentunya kehati-hatian kita dalam membacanya ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Baik ikhwan dan akhwat semuanya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah berjumpa di lain waktu, dan insyaallah tidak akan lama-lama dalam teori tajwid ini. Mungkin kurang dari 1 jam insyaallah setiap pertemuan. Yang pasti mudah-mudahan kita semua dengan kecintaan kepada Ahlul Bait, kepada Al-Quran, ini menjadikan kita senantiasa selamanya. Afwan Ustadz, di chat ada pertanyaan Ustadz.
Ada pertanyaan, apakah kalau saya masih belum bisa membedakan membaca shad dan shin, apakah termasuk kesalahan besar? Ya, ya, itu termasuk kesalahan besar. Tentunya setelah kita berusaha belajar mengucapkan huruf yang benar, kecuali misalnya kalau memang ada bawaan sehingga yang menyulitkan untuk berbicara atau mengucapkan huruf tersebut, karena ada kalanya itu namanya dalam misalnya bawaan lahir atau bukan hanya bisa membedakan huruf antara shad dan shin atau huruf lain, tidak bisa bicara sama sekali bahkan, ya kan? Nah itu ma'dzur namanya. Ma'dzur artinya ada alasan. Tapi kalau setelah kita berusaha kemudian lisan kita normal, ya, lisan kita normal seperti hal yang lain, hanya saja tidak bisanya itu karena kita tidak mempelajarinya atau belum mencobanya, ya, belum mencoba membedakannya atau tidak mempelajari cara membedakan mengucapkan shad dengan shin misalnya. Kemudian yang tadi sudah, ya, ada pertanyaan sama itu. Kemudian jika salah dalam harokat, itu mengulanginya kalimatnya saja atau mengulangi satu ayat, ya. Dalam membaca Al-Quran, ketika ada yang salah atau kita berhenti, sebaiknya kita mengulangi dari kalimat yang sempurna, ya, mengulangi dari kalimat yang sempurna. Jadi aturan dalam membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida itu tempat berhenti dan memulai. Jadi tidak sembarangan ketika membaca Al-Quran kita sembarangan berhenti, sembarangan memulai. Baik itu berhenti karena terpaksa ataupun berhenti karena ada pilihan. Nah itu namanya al-waqfu wal ibtida. Ya, misalnya contoh surat An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian di sana ada ayat, kan? Nah, sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Atau misalnya jangan berhenti di sembarangan yang di tengah kalimat, ya. Idza jaa nasrullahi wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ait, misalnya, ya. Kecuali kalau darurat, habis napas misalnya, berhenti dimanapun yang nggak masalah karena juga darurat kehabisan napas. Tapi kalau berhenti di kalimat-kalimat yang belum sempurna, sebaiknya kalau berhentinya berhenti bukan karena darurat, itu tidak boleh. Nah, kaitannya dengan ada kesalahan, ya sebaiknya ketika salah dan sadar salah kemudian mengulangi dari kalimat sebelumnya yang sempurna, bukan hanya mengulangi dari kalimat yang salah itu, ya, bukan hanya itu, nggak mesti dari awal, tapi dari kalimat yang sempurna, Kalau misalnya dari ayat awal yang begitu jauh, nggak usah dari yang begitu jauh yang dari awal, tapi dari kalimat yang sempurna. Misalnya kalimat-kalimat yang sempurna, ya, saya contohkan seperti tadi. Seperti tadi pada surah surah At-Taubah, ya, yang harokat itu.
Nah seperti ini misalnya, Yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih misalnya. Tiba-tiba sadar kita, oh ternyata salah, ternyata wa rasuluh. Maka cukup dibaca misalnya dari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya. Tidak mesti dari wa adzanum minallah, karena annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh ini sudah sempurna. Nah, sudah sempurna. Kalau misalnya annallaha bari, nah ini belum sempurna. Sehingga kalau yang belum sempurna itu akan mengakibatkan makna yang rancu. Atau misalnya dibaca setengah, misalnya wa rasuluh dibaca wa rasu, berhenti. Ini kan setengah kalimat. Ya nggak mungkin kan kalau baca setengah kalimat itu dalam bahasa apapun, maka ini juga tidak boleh. Jadi berhenti di yang sudah disediakan dalam Al-Quran itu ada tanda berhenti, atau lebih memperdalam lagi dalam ilmu al-waqf wal ibtida, seandainya tidak ada tanda berhenti pun kita bisa berhenti sendiri kalau sudah tahu di mana untuk berhenti dan di mana untuk memulai, yang disebut dengan al-waqfu wal ibtida. Baik, Iwan dan Awat, mungkin berhubung dengan waktu juga, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dengan kegiatan ini dicatat sebagai kecintaan kita kepada Al-Quran Suci. Saya akan mengulang-ulang hadis yang sangat populer sekali, walaupun ini hadis didoibkan oleh Albani, tapi seperti biasa Albani orang sebelah itu biasa mendoibkan hadis ketika berhubungan dengan Ahlul Bait, yaitu addibu auladakum bisalasi khisalin. Saya akan mengulang-ulangi supaya jadi motivasi khususnya bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan semua kita termotivasi dengan hadis ini. Addibu auladakum bisalasi khisalin, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Hubbi nabikum, cinta kepada Nabi, dan tidak cukup kecinta kepada Nabi tapi kemudian hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarganya, dan tidak cukup cinta kepada keluarganya dalam hadis ini wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, ya, secara disebut dengan tegas membaca, qiraah ya, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran bagian daripada paket kecintaan kita kepada Allah, Rasul, Ahlul Bait, karena tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dengan Ahlul Bait selamanya sepadan dan selamanya tidak terpisah sampai hatal haud, sampai hari kiamat tidak akan terpisah Al-Quran dan Ahlul Bait. Maka dengan demikian mudah-mudahan dicatat sebagai persembahan kita ini, persembahan saya yang sangat kecil ini, persembahan saya yang sepele ini, mudah-mudahan dicatat oleh para maksumin, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kecintaan kepada Nabi dan Ahlul Baitnya. Jadi kalau memang kita misalnya untuk disarankan mendidik dengan 3 hal ini, mendidik dengan membaca Al-Quran kepada anak-anak kita, bagaimana mungkin kalau kita misalnya, mohon maaf, misalnya kalau kita masih salah-salah bisa membetulkan bacaan Al-Quran anak-anak kita, kalau kita masih ada yang salah-salah. Oleh karena itu ini sangat mudah sekali, ini bukan hal yang sulit tapi yang dasar sekali. Tapi dasar juga kalau memang kita kelewat misalnya, akhirnya terabaikan, ini juga berarti bukan dasar kalau memang dasarnya kelewat, ya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas para partisipan dan para kru, terutama Om Paski, Busri dan lain-lain yang saya tidak disebutkan satu persatu namanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Mas Paski. Mas Paski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.